وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan melanjutkan pelajaran atau materi kita, yaitu fikih nikah. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Kita sudah membahas tentang talak atau perceraian, lalu kemudian iddah, dan kemudian sekarang kita masuk di li'an. Nah, li'an ini adalah sesuatu yang menurut saya adalah kondisi yang paling mengerikan, ya, saya membahasakan mengerikan, karena sepasang laki-laki dan perempuan yang tadinya itu saling mencintai, anggaplah seperti itu, tapi kemudian berubah menjadi saling membenci, bahkan saling menuduh. Nah, puncaknya adalah saling menuduh. Hal ini terjadi mungkin karena masing-masing pihak tidak berusaha untuk menjaga amanah dari pernikahan itu sendiri. Artinya ketika seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, wanita, gitu, maka yang harus diusahakan adalah bagaimana kemudian dipercayai oleh pasangannya. Ya, artinya jangan melakukan hal-hal yang membuat pasangan kita itu nggak percaya sama kita, ya. Karena itu justru akan merugikan kita sendiri, maksudnya keluarga kita sendiri. Dan itu bukan berarti kemudian, oh sama ini aku kayak gitu, sama yang lain nanti aku akan berubah. Ya nggak gitu juga. Ketika seseorang itu sudah ada di wilayah itu sekarang, dia nikah dengan orang lain pun, kalau dia nggak bertobat, dia bisa jadi karakternya masih kayak gitu. Oleh karena itu maka, ya, kita kembali lagi ke bab perceraian. Kalau memang sudah nggak suka, mendingan cerai gitu. Jangan kemudian main belakang. Ya, laki-laki juga gitu. Kalau memang ya punya hasrat berlebih gitu kan, mendingan nikah lagi. Jangan kemudian melakukan pengkhianatan pernikahan. Karena ketika itu dilakukan, ya perempuan misalnya, udah nggak senang sama suaminya tapi nekat bertahan gitu kan. Akhirnya yang terjadi dia membuka pintu buat orang lain dengan cara-cara yang nggak benar. Itu yang sekarang banyak terjadi. Nah, sebaliknya laki-laki juga sama, gitu. Dia memaki gitu, kemelindi, kemeletes gitu kan, sok bagus gitu kan. Tapi sebenarnya dia nggak punya kemampuan untuk nikah lagi. Akhirnya dia melakukan perselingkuhan. Sekali lagi, nikah lagi itu boleh, tapi berselingkuh itu haram. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi ada dua keadaan ya. Kalau kita ngomongkan laki-laki, maka berselingkuh dalam artian punya sirsiran yang lain itu haram. Tapi kalau dia nikah lagi, halal. Ya, adapun perempuan, ya nggak ada ceritanya perempuan mendua, nggak ada. Artinya harus suaminya satu, pasangannya satu, nggak ada poliandri, nggak ada, nggak boleh. Maka kalau emang sudah nggak bisa, nggak senang sama suaminya, apapun alasannya, sampai pada level suami yang jelek kemarin, gitu kan, suami yang jarang mandi, suami yang jorok, gitu kan, suami yang pemalas, gitu kan. Ada 7 sebab kemarin kan, suami yang suka menghina, suka merendahkan. Selama bukan pihak ketiga muncul dalam rumah tangga, maka sebaiknya cerai aja. Ya, saya bukan berarti ini ya menyuruh atau senang nyuruh orang cerai, bukan ya. Maksudnya gini loh, daripada kamu kemudian menjalani pernikahan lalu kemudian ya yang ada adalah pengkhianatan, ya toh barengan tapi kok yang gurine gandengannya sekarang wong liya gitu. Ya mendingan jangan seperti itu. Apa adanya aja, Mas, saya udah nggak senang sama kamu gitu kan. Ya, saya pengen pisah. Oke, diselingkuhan, enggak Mas, demi Allah enggak. Ya, saya merasa saya udah cukup nemenin kamu gitu kan. Ya, saya udah merasa kayaknya saya perlu mencari bahagia aku sendiri. Seperti itu. Ya, sampaikan. Dan nanti yang nafkahi siapa saya gitu. Kembali ke ayat bahasanya Allah yang menjamin. Ya, tentu kita ya harus ikhtiar. Jadi perempuan kalau udah cerai terus diem aja di rumah, ya siapa yang masih rezeki uang datang dari langit jatuh gitu ya. Tetap ikhtiar. Ya, apakah ikhtiarnya lewat jualan online, apakah jahit, apakah ngajar, apakah apalah gitu.
jualan apa. Jadi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, punya hak yang sama untuk bahagia. Jadi kalau memang perempuan, pernikahannya sudah tidak membuatnya bahagia, maka berpisah lebih baik daripada berkhianat. Nah, saya menduga ya, li'an itu berawal dari itu. Berarti dua belah pihak ini tidak mau saling meninggalkan, akhirnya malah melakukan pengkhianatan dalam pernikahan. Sehingga satu pihak menuduh pihak yang lain. Bisa dua-duanya memang melakukan, bisa dua-duanya nggak ada yang melakukan, cuman ada kecurigaan yang berlebihan. Kenapa kok bisa curiga? Karena ada pengalaman salah satunya berkhianat. Ini yang susah. Kayak kalau dalam keuangan itu, dalam bisnis itu ada namanya manajemen reputasi, manajemen resiko reputasi. Jadi bangun reputasi itu butuh waktu puluhan tahun. Tapi menghancurkannya 1 detik, 1 menit itu selesai. Ya, misal apa nih, sampo yang terkenal apa, Pendin, apa Rejoice, apa yang terkenal lah, Sunslick. Dia bangun reputasi puluhan tahun. Coba sekali aja dia bikin sampo, sekalinya dibikin itu, ya dipakai sampoan rambutnya pada lepas semua, bondol jadi bundul gitu. Itu reputasi puluhan tahun yang terbangun rusak dalam waktu 1 menit kalau perlu, atau 1 detik kalau itu dipakai rambutnya botak gitu. Perempuan laki-laki semua sama, itu reputasinya pasti hancur. Nah, maka rumah tangga juga gitu ya. Rumah tangga itu adalah proses saling mempercayai satu sama lain. Nah, kalau tiba-tiba sudah saling percaya nih puluhan tahun atau belasan tahun atau bertahun-tahun, mungkin yang pasangan muda baru 5 tahun, 10 tahun. Nah, tiba-tiba dilakukanlah pengkhianatan. Ya pasti rasa percaya, rasa cinta itu tiba-tiba hilang. Wallahu ta'ala alam. Li'an adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah disertai dengan laknat. Jadi li'an itu ada laknatnya juga. Jika suami menuduh istrinya berzina, jadi li'an ini khususnya soal berzina ya, bukan menuduh mencuri, bukan menuduh yang lain, berzina. Dan ia tidak dapat mendatangkan bukti. Bukti di sini maksudnya juga saksi. Saksinya kan harus 4 orang yang melihat. Nah, kok yang nuduh suaminya? Maka ya kalau dia nggak mampu, maka dia kena hukuman had qadhaf. Had qadhaf itu dicambuk 80 kali. Ini juga perkara yang berat. Asal nuduh, seorang suami asal nuduh, nggak punya bukti, nggak punya saksi 4 orang, gitu, maka dia dicambuk 40 kali. Dan hanya dapat gugur kalau kamu nggak mau dicambuk, itu dengan sumpah li'an. Ya, bersumpah kalau kamu berzina, ya, maka kamu dilaknat Allah. Sebaliknya, kalau aku bohong atau tuduhan itu nggak terjadi, aku yang dilaknat Allah. Nanti ada hukum-hukumnya. Bocorannya adalah orang yang sumpah li'an ini otomatis harus dipisahkan pernikahannya. Nggak bisa dilanjutkan. Oh, yang qadhaf tadi, suaminya dicambuk 80 kali, kemudian masih bisa kembali suami istri ini. Nggak ada proses perceraian. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang laki-laki yang menuduh istri-istri mereka, lam yakunu lahum syuhada, yang mereka nggak punya saksi. Jadi kalau di atas dibahasakan bukti ya, bukti di sini maksudnya saksi. Kalau bukti itu kan misalnya identik dengan barang, kalau saksi identik dengan orang. Illa anfusahum, kecuali saksinya dari dirinya sendiri. Jadi dia nginceng istrinya baru berzina, misal gitu. Saksinya dirinya sendiri berarti kan nggak ada orang lain. Bahas fasahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shodiqin. Maka dia ya, bersaksi sebanyak 4 kali dengan mengucapkan persaksian nama Allah, menyebut nama Allah, bahwasanya dia benar-benar orang yang jujur. Demi Allah saya melihat istri saya berzina, 1. Demi Allah saya melihat istri saya berzina. Demi Allah saya bersaksi istri saya berzina. Demi Allah saya bersaksi istri saya berzina. 4 kali menyebut nama Allah. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, ya, dia minta laknat Allah kalau dia berdusta. Yang kelima dia ucapkan, demi Allah kalau saya berdusta, maka saya meminta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu li'an. Diucapkan seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya karena tuduhan zina. Jadi bukan tuduhan yang lain ya, tuduhan mencuri, enggak, tuduhan dia keluar rumah tanpa izin, tidak. Wa yadra'u anhal adab antashada arba'a shahadatin billah innahu laminal
kadzibin wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan ya di sini dikatakan bahwasanya wanitanya juga bersaksi 4 kali gitu. Arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Ya, balas istrinya. Saksinya adalah bahwasanya dia mengatakan innahu laminal kadzibin. Demi Allah suami saya dusta, demi Allah suami saya dusta, demi Allah suami saya dusta, demi Allah suami saya dusta. Wal khamisata anna ghadaballahu 'alaiha in kana minas shadiqin. Demi Allah jika suami saya benar, ya, maka saya siap mendapatkan murka Allah. Jadi saling menantang. Yang satu nantang istrinya, yang satu siap menerima tantangan suaminya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, jika bukan karena keutamaan dari Allah kepada kalian dan rahmatnya, wa annallaha tawwabun hakim, dan bahwasanya Allah itu maha pengampun lagi maha bijaksana. Artinya li'an ini adalah solusi ya, solusi ketika rumah tangga itu meruncing dan saling tuduh ya kan, tanpa henti gitu. Itu kalau nggak ada li'an itu umumnya terjadi bunuh-bunuhan. Ya, banyak kasus. Bahkan istri polisi dia sebel sama suaminya, dia masuk kamar yang ngambil pistol, tembak itu suaminya. Tinggal dicari aja di Google, banyak istri bunuh suami, terus baliknya. Banyak. Yang kemarin aja yang tentara itu dia masih sabar. Hebat itu orang. Ya, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi ditinggal dinas 6 bulan, pulang-pulang istrinya selingkuh. Itu nek tentara saya mungkin ya udah langsung ambil pistolnya itu, tembak kepalanya. Ya artinya ya itu umumnya laki-laki gitu. Kalau dikhianati seperti itu, apalagi tentara ya, yang dia di medan perang itu siap mati kok. Kemudian dapat gajinya ditransfer ke istrinya malah digunakan buat selingkuh. Itu pasti ya kita merasa terhina serendah-rendahnya. Tapi dia bisa sabar, mantap. Yang belum lama di Semarang itu tentara lagi itu, Pak Muslimun, namanya keren, Pak Muslimun. Dia selingkuh sama wanita, nah, tapi dia takut sama istrinya. Karena dia mengutus pembunuh bayaran, aneh-aneh aja. Padahal Pak Muslimun itu tinggi besar. Nah, sehingga cerita pembunuh bayarannya ini orang bodoh, gitu. Istrinya nggak mati. Akhirnya penyidikan mengarah ke Pak Muslimun Muslimunnya bingung, malah bunuh diri. Jadi dia kenikmatan dunia nggak dapat, siksa akhirat di depan mata. Nah, itulah kebodohan sebagian orang. Ya. Makanya yang fair aja lah. Kalau emang udah nggak cinta sama pasangannya, tinggalin. Ya, cari yang lain nih. Tapi ya tadi itu loh, jangan dibangun atas nafsu. Kalau dibangun atas nafsu, terus yang terjadi pernikahan, itu kan, nggak produktif. Ya akhirnya gitu lagi, berulang lagi. Maka li'an ini mencegah terjadinya segala macam hal yang jelek-jelek tadi. Oh, udah semua selesai. Yang ditantang itu adalah Allah gitu. Kalau emang kamu bohong, adab Allah siap turun buat kamu. Siap, aku kalau kamu yang benar, aku yang bohong, aku dimurkai Allah, aku ya siap gitu. Gak ada yang takut, maju semua gitu. Jadi pasrahkan urusannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.